duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berada kembali bersama-sama dengan Ibu Bapak Saudara di tahun 2017 hari pertama ini. Tentunya saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru ini bersama-sama juga dengan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa tahun 2017 bagi kita adalah tahun yang lebih baik daripada tahun 2016 ini. Amin. Kita percaya Tuhan akan terus menuntun dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Kita bersyukur buat ibadah tahun baru. Jarang sekali saudara bahwa tahun baru ini tanggal 1 pas hari Minggu. Ya, tadi bincang-bincang sama Pak Iwan, ada banyak orang yang mungkin sempat tidurnya sampai pagi-pagi kemarin karena nggak duga bahwa ternyata besoknya tuh hari Minggu ya harus beribadah. Yang lalu itu biasanya hari-hari biasa. Nah, hari ini kita bersyukur saudara, kita telah melalui tahun 2016 dan kita juga telah masuk di tahun yang baru ini. Nah, setiap kali kita masuk tahun yang baru, sudah ada 3 hal yang kita harus sadari bersama-sama. Ya. Nah, yang pertama adalah perjalanan hidup kita selama 365 hari. Yaitu kita sudah melewati 365 hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang kita memasuki hari pertama di dalam tahun 2017, di mana kalau Tuhan berkenan, kita akan diberikan kesempatan 365 hari lagi, saudara, hidup. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita melihat kehidupan kita selama 365 hari yang lalu, saudara? Ya, apakah kita mau hidup sama dengan tahun 2016, atau kita mau berubah? Kemarin ada seorang komedian, saudara, ini komedian. Dia bilang, kita tahun 2017 itu harus berubah, ya, harus berubah. Seandainya kita masih hidup sama di tahun 2017 dengan tahun 2016, berarti kalender kita belum berubah, katanya gitu saudara ya. Betul juga ya. Kalau kita masih hidup sama, hari-harinya sama dengan tahun 2016, mungkin jangan-jangan kalender kita belum berubah ya. Nah, yang dimaksudkan tentunya adalah kita ingin berubah dalam segala hal. Biarlah kita yang pertama menyadari ya, 365 hari, coba lihat ke belakang saudara. Ya, dari sejak hari pertama tahun 2016 sampai 31 Desember, apa yang kita sudah kerjakan? Ya. Berapa banyak waktu yang sempat kita sia-siakan? Berapa banyak waktu yang produktif? Atau mungkin apakah kita akan berubah? Berapa banyak hal-hal yang kita sudah lihat, wah ini saya harus berubah di tahun 2017 ini. Ya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa usia kehidupan kita setiap kali masuk tahun yang baru bertambah. Ya. Memang kita nyanyi senang panjang umurnya, tapi tahu nggak saudara, justru kita makin mendekati akhir kehidupan kita loh saudara. Ya, makin usianya saudara, di sini ada yang 72, tahun ini 73 saudara. Ya, waktu saya mulai masuk usia 50-an saudara, saya belum menyadari. Sampai satu saat saya diberikan satu gambar, ya pas ulang tahun 52 pada waktu itu, saya melihat saudara di dalam gambar itu ada tulisan Happy Birthday yang ke-52. Saya lihat, wih, umur saya sekarang udah kepala 5, saya baru menyadari setelah umur 52, saudara. Ya. Nah, tahun ini saya masuk umur 57. Ya. Luar biasa. Tapi harus kita lihat, selama 57 tahun, Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan ini, saudara. Apa yang kita sudah perbuat? Adakah kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara? Saya berdoa supaya kita bukan hanya jadi berkat untuk lingkungan yang terkecil kita di dalam rumah tangga, keluarga kita, tapi juga mulai ke tetangga kita, ya, sampai kepada masyarakat bahkan bangsa kita. Kemarin waktu di grup WA, ya, teman-teman kuliah, semasa kuliah saya di UI di psikologi, mereka banyak kita saling mengucapkan selamat tahun baru, dan di sana saya digerakkan oleh Tuhan untuk mengucapkan begini, biarlah pengalaman kehidupan kita di tahun 2016 membuat kita menjadi lebih kuat, lebih unity, dan lebih mencapai hasil yang lebih baik dan lebih banyak for the sake of our lovely nation Indonesia. Saudara, saya bilang untuk Indonesia. Ya. Jarang sekali kita fokuskan hidup kita untuk dunia ini, saudara. Ya, ada banyak orang memfokuskan hanya kepada diri sendiri, ya, lingkungan yang terkecil, tapi jarang kita berdoa supaya selama Tuhan kasih karunia kehidupan kita memperluas, saudara. Minimal orang-orang di lingkungan kita boleh merasakan berkat, merasakan ada hal yang betul-betul ya, bermanfaat bagi mereka. Hidup kita tidak sia-sia di muka bumi ini. Dan yang ketiga,
Yang kita perlu sadari adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Ya. Masuk tahun 2017 kita sedang menghampiri kedatangan Tuhan Yesus. Atau Tuhan Yesus kedatangannya semakin dekat. Saudara, kita tidak tahu kapan, tapi dengan memasuki tahun baru, kita sudah semakin dekat. Pertanyaannya, adakah kita siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kapanpun. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita terangkat pada waktu Tuhan Yesus datang? Kalau belum, coba saudara renungkan saudara, hal-hal apa yang membuat saudara rasanya tidak terangkat. Tapi kalau saudara berkata, oh saya pasti terangkat. Apa alasan saudara akan diangkat sama Tuhan? Seandainya Tuhan bertanya sekarang di sini saudara, ya, coba sebutkan apa alasan kamu yang menyebabkan saya harus mengangkat kamu nanti pada waktu aku datang. Saudara, mudah-mudahan kita bisa ya, menyampaikan, bukan sekedar saya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah cukup dengan percaya kepada Tuhan Yesus lalu tidak peduli kehidupan kita, apa saja yang kita buat di dunia ini, ya, pokoknya pasti akan terangkat. Atau mungkin saudara berkata, kan saya tiap minggu ibadah di GBI Icon. Bahkan mungkin ikut pelayanan. Apakah cukup jawaban itu dan memuaskan Yesus dan berkata, ya saya akan angkat. Atau mungkin ada hal-hal lain lagi yang Tuhan kehendaki. Saudara, ketika merenungkan akan hal ini, kemarin malam juga saya bersama-sama dengan keluarga, kita berdoa bersama-sama. Tuhan ingatkan akan hal ini, saudara. Coba kita renungkan. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun 2017 ini. Tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kita, Pak Niko, tahun 2017 itu adalah tahun mujizat penuaian. The Year of Miracle Harvest. Boleh ucapkan sama-sama, tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. 1, 2, 3. Tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Saudara, tahun mujizat penuaian, saya coba menangkap ya. Tidak semua bisa mengerti ya. Atau mungkin tidak semua bisa bersuka cita di dalamnya. Kenapa? Karena mujizat penuaian. Apa itu? Ya, penuaian kayaknya kok nggak ada kaitan sama saya. Tapi kalau misalnya mujizat ya, kelimpahan gitu ya. Mungkin itu wah ini. Tapi kalau mujizat penuaian ini, miracle harvest itu apa? Saudara, saya pengen kasih tahu bahwa yang dimaksud dengan mujizat penuaian itu adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Mujizat penuaian itu adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Ini akan terjadi nanti. Ya. Artinya kita akan lihat banyak sekali orang-orang yang akan diselamatkan dan datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan sendiri yang akan mengerti, yang akan membuat itu terjadi. Tapi ini akan terjadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai penuaian jiwa terbesar dan terakhir, saudara, terbesar dan terakhir berarti tidak ada lagi setelah itu. Ya. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita tahu bahwa berarti betul-betul kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Karena nggak ada lagi. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Firman Tuhan katakan karena hari-hari ini adalah hari-hari Pentakosta ketiga. Di mana pencurahan Roh Kudus juga terbesar dan terakhir. Ini akan terjadi, saudara. Ya, kita tahu Pentakosta yang pertama itu di loteng atas ketika 2000 tahun yang lalu. Murid-murid pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga itu disuruh sama Tuhan Yesus, jangan kemana-mana. Ya. Kamu akan dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Waktu itu mereka berdoa, saudara. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba setelah 10 hari mereka berdoa, kenaikan Tuhan Yesus setelah 10 hari, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu mereka dipenuhi Roh Kudus dikatakan mereka bergerak dengan luar biasa. Dan mereka mulai melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, setelah itu saudara padam. Lalu Tuhan curahkan kembali pencurahan Roh Kudus. Ketika pada tahun 1906 saudara peristiwa di Azusa Street. Ya, dengan seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Ya, William Seymour namanya, orang hitam, orang yang sebetulnya pendidikannya rendah, saudara. Ya, mereka berdoa bersama-sama, tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus juga. Dan akhirnya itu terjadilah kegerakan bangunan rohani yang luar biasa. Dikatakan Pentakosta yang kedua, kegerakan Roh Kudus yang luar biasa. Sampai ada gerakan Pentakosta, karismatik, dan sebagainya. Lalu terus lagi, turun lagi. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan kembali. Nah, kalau dikatakan penuaian jiwa yang terbesar terakhir, berarti pencurahan Roh Kudus juga yang terbesar dan terakhir. Ini yang membuat kita bergairah.
Saudara, dasar daripada penuaian jiwa atau mujizat penuaian yang terbesar dan terakhir di dalam Yoel 2 ayat 28-32. Mari kita baca bersama-sama. Yoel 2 ayat 28-32 dikatakan demikian. Saya ajak saudara baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29 dan terus. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, dari ayat ini, maka kita melihat ketika Roh Kudus itu dicurahkan, terbesar dan terakhir, ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama adalah 3 generasi akan dipakai oleh Tuhan. Tadi dikatakan anak-anak, teruna-teruna, orang-orang tua, itu akan dipakai Tuhan. Itu tiba-tiba aja bergerak, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara juga mendapatkan postingan video anak-anak yang berdoa, saudara. Anak kecil berdoa. Dia bisa berdoa dengan dahsyat. Anak kecil bisa memberikan satu arahan. Kita melihat anak kecil bisa berkhotbah. Nggak ada yang ajarin, saudara. Mereka bisa sendiri. Ya. Bahkan yang di sekuler itu saudara lihat. Ada yang namanya siapa itu, yang kecil, yang 3 tahun. Ya. Yang bisa pesan makanan, bisa ngomong, pesan apa? Capcay, puyong hai, apalagi bakmi goreng. Karena begitu, saudara. Kita bingung. Kok ada anak seperti ini? Ya. Yang gemuk itu ya. Saudara tahu. Anak-anak. Masa Tuhan gak bisa pakai? Nanti saudara akan lihat. Ini akibat daripada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Teruna-teruna, anak-anak muda sekarang. Ya, kalau kita melihat secara sekuler, saudara, waduh ya, anak-anak muda sekarang. Tapi Tuhan ketika mencurahkan rohnya, kita akan lihat luar biasa kegerakan orang-orang tua. Yang kedua, akan terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara tahu pada waktu pencurahan Roh Kudus pertama, kedua, itu ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang mulai bergerak, saudara. Nggak ada yang ngajarin. Petrus dan Yohanes ketika mereka bergerak masuk ke dalam bait Allah, lihat ada orang lumpuh. Ya. 42 tahun lumpuh, saudara. Petrus sama Yohanes nggak diajarin, nggak pernah belajar healing service atau bagaimana caranya menyembuhkan orang. Dia cuma lihat, lihat padaku, emas dan perak tidak aku punya. Tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Saudara, tiba-tiba Petrus mengambil tangan orang itu dan dikatakan, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berdiri dan berjalanlah. Jalan, saudara. Nanti ini akan terjadi, kita akan lihat itu. Mujizat-mujizat yang luar biasa, banyak sekali. Bahkan sapu tangan dikatakan, ditaruhkan di orang yang sakit bisa menyembuhkan. Itu yang akan terjadi. Tapi yang ketiga sudah akan terjadi goncangan yang dahsyat. Ini akan terjadi pasti akibat daripada pencurahan Roh Kudus yang besar. Akan terjadi goncangan. Ya. Gembala sidang kita katakan, mesti bilang amin, saudara. Waktu dengar akan terjadi goncangan yang dahsyat, bilang amin. Ya. Katanya gembala sidang kita, saudara nggak bilang amin, tetap digoncang, saudara. Ya. Lebih bilang amin. Amin artinya tuh meskipun goncangan terjadi, aku tidak takut karena Tuhan beserta dengan aku. Amin. Jadi ke depan kita lihat akan goncangan. Saudara sekarang sudah mulai melihat riak-riak goncangan itu. Tapi belum. Ya, saudara harus tahu ini. Tapi di balik lagi semua itu akan terjadi tadi ayat-ayat yang kita baca, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Nggak ada lagi, saudara. Nah, Tuhan ingatkan, bagaimana respons kita lalu sekarang ini? Ya. Ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Khususnya kemarin ketika kita berdoa lagi, saudara ya, Tuhan ingatkan akan hal ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan, kita harus perkuat unity kita. Ya. Boleh ucapkan sama-sama unity. Unity di sini antara pribadi kita dengan orang-orang yang dekat kita,
Ya, dengan mitra bisnis kita, dengan pelayan kita, dengan satu gereja seperti ini, dengan gereja-gereja. Pokoknya unity, yang namanya unity. Bahkan di kota dan bangsa kita. Kenapa saudara? Tuhan minta supaya kita unity, respons kita yang pertama. Yaitu supaya berhasil. Ya. Hari-hari ini iblis akan berusaha untuk memecah belah dalam segala hal. Ya. Lewat pengajaran-pengajaran sesat saudara. Ya. Yang tadinya satu gereja dipecah belah. Lewat masyarakat kita tahu saudara, ya, cuman postingan-postingan di media sosial dipecah belah. Iblis berusaha untuk memecah belah. Karena dia tahu ketika kita unity, ada sesuatu yang besar, yang dahsyat. Firman Tuhan dalam Kejadian 11 ayat 6, pada waktu pembangunan Menara Babel saudara, itu mereka unity sekali. Tapi sayangnya mereka unity yang tidak kudus, mereka mau cari nama. Mereka mau bangun sampai ke langit itu dan mereka mau memegahkan diri. Dan Tuhan lihat dari sorga saudara. Unity ini dibilang kalau dibiarkan tidak ada satupun yang direncanakan tidak akan berhasil. Semuanya akan berhasil. Ini bahaya. Lalu Tuhan kacaukan. Hanya dengan komunikasi. Hari-hari ini kita perlu ngerti saudara ya. Mau dikacaukan di unity kita dengan cara komunikasi. Suami istri dibikin komunikasinya kacau. Orang tua sama anak sekarang bahasanya udah gak nyambung saudara. Ya kadang-kadang dibikin sedemikian rupa. Mungkin sampai kepada gereja, sampai kota dan bangsa kita. Kita lihat hari-hari ini Tuhan ingatkan unity. Supaya berhasil, supaya kita kuat. Yang kedua, firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19. Ketika kita unity supaya apa yang kita minta kepada Bapa dikabulkan Tuhan. Firman Tuhan jelas dikatakan jika dua, tiga orang sepakat meminta apapun juga. Sepakat meminta apapun juga. Cuma 2-3 orang aja. Sepakat meminta apapun juga. Maka itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Kalau sudah bilang, Pak kita udah berdoa kadang-kadang. Banyak sekali Pak. Tapi kok nggak dikabul-kabulkan? Belum sepakat. Pengertian sepakat itu sudah betul-betul unity. Ya, ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kemarin ini ada seorang hamba Tuhan. Sudah ketika dia sakit. Mau didoakan oleh banyak orang. Dia bilang begini. Maaf. Ya, saya minta yang mendoakan saya. Hanya orang-orang yang percaya bahwa saya pasti akan disembuhkan. Kalau saudara ragu-ragu, gak usah doain saya. Saudara itu yang saya lihat juga. Kalau saudara mendengar kesaksian pada waktu yang lalu, tanggal 11 Desember yang lalu, Pak Kai Moreno bersaksi. Bagaimana saya lihat saudara. Ya, anak, menantu, cucu, semua sepakat minta. Supaya mama, oma, mama mertua mengalami kesembuhan. Saya lihat sendiri saudara. Dan sampai saya bilang sama mereka, jarang sekali saya lihat seperti ini. Jarang ya. Kenapa? Karena kadang-kadang saudara, waktu kita berdoa, yang satu pikiran gini, udahlah, si mama kasihanlah. Ya. Udah pulang aja. Yang satu, jangan, minta supaya sembuh. Yang satu, ya minta tolong dan sebagainya. Itu baru soal kesembuhan, belum yang lain-lain saudara. Bagaimana dengan kota dan bangsa kita? Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Tuhan minta supaya kita sepakat, kita unity. Ya. Hari-hari ini, Tuhan minta unity supaya apa yang kita minta dikabulkan Tuhan. Yang ketiga, supaya diberkati. Mazmur 133 ayat 1-3. Kadang-kadang kita minta berkat, saudara. Padahal Mazmur 133 ayat 1-3, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Kepada siapa, saudara? Kemana? Kepada unity. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika saudara berkumpul, diam bersama dengan rukun. Dikatakan, ya dengan kita rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kita nggak perlu minta berkat, saudara. Dan yang keempat, supaya dunia percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Yohanes 17 ayat 21. Dikatakan, aku telah memberikan kemuliaan. Supaya mereka jadi satu. Supaya mereka unity. Dan dengan demikian, saudara, dengan unity, mereka, orang-orang yang belum kenal Tuhan akan percaya. Bapa yang mengutus Yesus, Juru Selamat itu. Kalau enggak saudara, hari-hari ini kita akan dipecah belah. Yang pertama, Tuhan ingatkan unity. Yang mau unity katakan amin. Jadi hari-hari ini saudara, coba mulai lihat ya kehidupan kita. Unity. Yang kedua, Tuhan ingatkan kita harus banyak naikkan doa, pujian, penyembahan. Sebagai respons kita dalam tahun mujizat penuaian ini. Kenapa? Karena ini merupakan gaya hidup kita sebagai prajurit Tuhan. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Ya. Yang
memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita harus menaikkan banyak doa, pujian, penyembahan. Saudara, saya tahu iblis akan berusaha sedemikian rupa bikin kita banyak masalah. Banyak masalah. Dan akibat banyak masalah, saudara, kita terganggu perasaan dan mood kita. Kita rasanya gak kepengen muji menyembah Tuhan. Datang ibadah aja kadang-kadang bisa males, saudara. Males lah, kayak gini, gak mau. Tapi justru kita harus tahu. Saya teringat dengan kesaksian Gembala Sidang Pak Niko ketika mengarang atau menuliskan lagu Segala Puji Syukur. Saya sudah pernah bagikan kepada saudara. Ya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, soraklah haleluya. Ini lagu sudah dibawa keliling dunia, saudara. Sudah diterimakan dalam bahasa Mandarin, Chan Meiju haleluya, bahasa Jepang, bahasa Arab. Ya, saya pernah ke Bethlehem ibadah dinyanyiin lagu ini bahasa Arab, saudara. Berapa Korea, ya, semuanya. Lagu Vietnam dinyanyikan dalam bahasa. Dan kita nyanyi dengan sukacita. Pak Niko bilang begini, ya kalian nyanyi dengan sukacita, enak, ya, enteng, gembira. Waktu saya pertama kali disuruh oleh Tuhan membuat lagu ini, menuliskan, menyanyikan lagu ini, itu dalam keadaan yang sedang ludes-des, ya, keadaan yang susah. Dikatakan waktu itu Pak Niko bangkrut, ya, ludes. Yang pertama itu ya bangkrut, yang kedua des, itu ninggalin utang, saudara. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Pak Niko bilang, Tuhan bilang bersyukur, ya, bersyukur. Suruh ambil gitar, suruh nyanyi. Pak Niko bingung nyanyi apa. Tiba-tiba keluar lagu ini. Dan beliau katakan waktu pertama nyanyi lagu ini, itu berat sekali, ya. Segala puji syukur, mesti dipaksa, saudara. Hanya bagimu Tuhan. Dengan terpaksa, tapi dia harus. Sebab kau yang layak. Mungkin dengan bercucuran air mata. Tapi beliau bilang, kalau waktu itu saya tidak lakukan, mungkin gereja ini juga gak ada. Saudara, hari ini kita memang banyak tekanan. Ya. Buat hati kita rasanya enggak. Mungkin saudara ada di tempat ini pun juga dalam pujian penyembahan, kadang-kadang kita nggak bisa menikmati. Tapi saya berdoa, saudara, supaya kita bisa menikmati Tuhan. Naikkan pujian, doa, penyembahan kita. Beberapa hari yang lalu saya dalam perjalanan ke Bandung, saudara. Ya, saya nyetir kendaraan. Awal-awalnya kita pikir, wah ini macet pasti nih. Perjalanan macet karena satu hari, satu malam sebelumnya dikatakan jembatan Cisomang itu kan ya, ada ambles. Tapi kita berdoa. Kok rasanya tetap jalan, saudara? Ya sudah kita jalan. Saya nyetir. Dan jalanan lancar sekali. Pulang pergi lancar. Saudara, apa yang terjadi? Saya di mobil, saya memuji-muji menyembah Tuhan. Saya nggak bisa tahan, nggak memuji-muji menyembah Tuhan. Saya menikmati. Dan sampai pulang pergi, sudah kita pulang cukup malam. Karena saya bilang mending kita pulang malam. Karena kalau nggak pulang malam, sampai Jakartanya macet sekali. Karena itu hari kerja. Jadi kita pulang malam. Sampai rumah 12:30, saudara. Pulang hari, ya. Karena kita cuma mau nikmatin. Saya nggak lemes. Ya, nggak merasa capek, nggak merasa letih. Saya tahu, oh ini rahasianya. Ya. Dalam hadirat Tuhan. Karena Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan seperti burung Raja Wali. Saudara. Yang akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berjalan, tidak akan menjadi lelah. Berlari, tidak akan menjadi lesu. Saudara bayangin, ya. Jalan gak jadi lelah itu di mana ceritanya, saudara? Logikanya gak masuk, jalan gak jadi lelah. Lari gak jadi lesu, saudara. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, mari kita naikkan doa pujian penyembahan hari-hari ini sebagai gaya hidup prajurit. Dan yang kedua, lebih lagi, supaya kita mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini. Waktu kemarin malam kita berdoa, saudara ya, memuji, menyembah Tuhan, banyak dalam hadirat Tuhan. Saya mendapatkan beberapa gambaran, saudara. Salah satunya adalah Tuhan konfirmasi mengenai unity. Ya. Saya melihat bagaimana ketika kita berdoa, beberapa orang yang berdoa bersama-sama dengan kami, saudara, kita gandengan tangan, rapatkan barisan, saudara. Saya melihat dalam penglihatan itu kita berjalan, yang menghadapi apapun juga, kita jadi kuat, saudara. Saya bilang jangan ada yang lepas.
gandengan tangan, pegangan, rapatkan barisan. Dan yang kedua, saudara, ketika kita rapatkan barisan, kita bisa menghadapi apapun juga. Dan kita melihat begitu banyak orang-orang yang mulai datang kepada Tuhan. Kapan itu terjadi? Waktu kita memuji menyembah Tuhan. Kita ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk menyampaikan firman seperti ini, saudara, tidak mudah. Ya. Setiap bulan saya harus berdoa sama Tuhan. Tuhan apa? Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan pengertian apa yang Tuhan mau, saudara? Kalau saya tidak ada dalam hadirat Tuhan, saya nggak bisa. Ya. Mungkin saya dengan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan ya, teologi yang pernah saya miliki juga, saudara, saya bisa membuat khotbah, saya bisa belajar dari teori-teori bagaimana menyampaikan firman Tuhan yang baik, mungkin dengan ilustrasi, dengan lelucon-lelucon, saudara, saya bisa lakukan itu. Tapi saya ngerti, saudara, sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Saya mesti berdoa dan banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika saya memuji, menyembah Tuhan, berdoa, saya baru dapat, saudara. Dan saya menangkap, itu cuma untuk pendeta kah? Tidak. Untuk semua orang kita. Kadang-kadang kita kurang hikmat dalam perkara-perkara kehidupan di dunia ini. Misalnya bagaimana mendidik anak, bagaimana bisnis yang baik, bagaimana bekerja yang baik, kita nggak tahu, saudara. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan dituntun dan dipimpin. Kita akan mengerti kehendak Tuhan pada zaman ini. Hal yang kedua yang Tuhan ingatkan setelah unity adalah naikkan banyak doa, pujian, penyembahan. Di mana saja, kapan saja. Ya, saudara tidak terbatas. Saudara mau kapan saja, di mana saja. Kadang malam kita bangun, saudara, kita kepengen memuji, menyembah Tuhan, berdoa, naikkan pujian, penyembahan. Tentunya kalau sudah malam, orang udah tidur, jangan keras-keras. Ya. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan ingatkan, karena ini adalah mujizat penuaian. Fokus pada jiwa-jiwa, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Fokus. Sudah waktu kemarin secara khusus kita berdoa, Tuhan ingatkan ini. Ya. Hati kamu kemana? Tahun 2017 ini kamu mau kemana? Apakah fokus kepada kehendakku, yaitu jiwa-jiwa, atau masih urusan-urusanmu, saudara? Tuhan ingatkan, kamu mau fokuskan kemana? Urusanmu yang masih belum selesai, dan akan terus banyak, saudara, akan bergulir. Kalau kita fokuskan kepada masalah kita, maka masalah itu akan jadi besar dan Tuhan jadi kecil. Sebaliknya ketika kita fokuskan kepada Tuhan yang besar itu, saudara, maka masalah itu akan jadi kecil. Jelas sekali, saudara. Kalau saudara fokuskan kepada Tuhan yang besar, masalah saudara-saudara bawa kepada Tuhan kecil sekali. Kita bilang, ya masalah ini malu-maluin dibawa sama Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya ketika kita lihat masalah kita yang besar, dan kita fokuskan, maka kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Hari ini saya diajak oleh Tuhan dan saya mengajak saudara kembali. Mari sekarang kita fokuskan hati kita kepada apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan tuh fokusnya jiwa, saudara. Saudara dan saya bisa ada di sini karena ada orang lain yang fokus. Dan hari ini juga Tuhan mau pakai kita. Ketika bicara mengenai tahun mujizat penuaian, biarlah kita ikut dalam kegerakan Tuhan dalam penuaian jiwa-jiwa. Sederhana, Tuhan cuma ingetin begini. Fokus pada jiwa-jiwa artinya apa? Yang pertama, kita disuruh ngampunin. Benar-benar saudara, waktu saya berdoa, Tuhan bilang gak usah jauh-jauh, ngampunin aja dulu lah. Ampunin. Saudara punya ganjelan sama orang lain. Saudara punya kekesalan sama orang lain. Jangan bawa di tahun 2017 ini. Ampuni, saudara. Saudara bilang, ya tapi bukan saya yang salah, Pak. Ampuni, justru ampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan Yesus mengajarin kita, saudara. Salah satu dalam doa Bapa kami, Bapa ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, saudara, ukuran yang dipakai, kita minta Bapa ampunin kita, seperti kita ngampunin orang lain. Dengan kata lain, kalau kita bilang, yes, I forgive, but I never forget. Gitu, saudara. Ya. Bapak juga akan bilang, sama, I forgive you, but I never forget you juga. Ya, sama. Tapi ketika bilang, Tuhan saya ampuni, tidak ada lagi. Tuhan bilang, sama, aku juga. Karena kita berdoa gitu diajarin. Ampuni kami seperti orang yang mengampuni. Ya, seperti saya mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampuni, saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara masih punya ganjelan. Ya.
Siapapun yang bersalah sama saudara, yang merugikan saudara, yang menghina saudara, yang melecehkan saudara, yang memfitnah saudara, yang menjelek-jelekan saudara, sampai saudara sekarang ini terpuruk sedemikian rupa, ampuni. Karena kalau enggak, Bapak enggak bisa ampunin. Firman yang lain dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni, maka aku pun tidak akan mengampuni kamu. Artinya kita enggak akan alami, saudara. Ketika Tuhan mengajar kita untuk mengampuni, maksudnya itu adalah fokus. Aku sudah mengampuni kamu, masa kamu juga enggak mengampuni? Aku mau menyelamatkan dia. Saudara tahu ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, firman Tuhan katakan kita seperti menaruhkan bara api di atas kepala orang itu. Kita berbuat kebaikan di atas kejahatan, saudara. Wow. Kalau saudara belum pernah lakukan ini, lakukan. Saya sangat menyarankan. Jangan pikir sebagai hamba Tuhan saya nggak pernah ditipu orang, nggak pernah dijelek-jelekin, nggak pernah difitnah, saudara ya. Nggak pernah diperlakukan. Tapi mungkin banyak saudara yang nggak tahu. Saya berdua sama istri, kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Selalu saya diingatkan tentang ayat yang Paulus katakan, mengapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa sih kamu lebih sukanya menuntut kerugian dan menuntut keadilan, saudara? Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Saudara, hari ini fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampunin, ya sudah ampunin aja. Masalah dirugikan, masalah difitnah, dijelek-jelekin, itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita sama dia, saudara. Urusan Tuhan. Biar kita, ya Tuhan saya ampunin. Bahkan kalau bisa seperti kayak Sakeus. Tuhan, kalau ada seorang yang aku peras, aku akan gantikan 4 kali lipat. Kalau saudara yang merugikan orang itu, datangin. Ya, harus ganti saudara. Ya. Kadang-kadang kita, misalnya ada orang mencuri handphone, ya udah dia jual, duitnya udah dipakai. Dia bilang, Pak maaf Pak, udah saya jual handphonenya. Ya. Uangnya saya udah pakai, maaf ya Pak, maaf ya. Udah angus gitu aja ya, asin gitu aja. Harusnya bilang ini, Pak maaf, handphone saya sudah jual, uang saya sudah pakai. Tapi konsekuensinya apapun juga saya tanggung. Kalau Bapak suruh saya ganti, baik saya akan ganti. Tapi mungkin gak bisa langsung Pak. Ya mungkin harga handphonenya misalnya 5 juta atau 10 juta. Saya mungkin bayar cicil ya Pak, 50.000 sebulan. Itu itikat baik. Ya. Daripada udah saya jual Pak, udah saya pakai uangnya Pak, maafin saya Pak ya. Saya ajarin saudara supaya kita punya hati yang betul-betul bisa tidak ada masalah dengan orang lain. Yang kedua, fokus pada jiwa-jiwa. Tuhan ingatkan mengasihi. Ya. Mengasihi. Kadang-kadang kita bisa jadi ikut-ikutan, saudara. Ya, ketika kita lihat di media sosial, kita lihat apa, ini orang nih, ini orang nih, gitu saudara. Kita dengar cerita orang, kita rasanya kita yang kesal. Padahal kita nggak ada hubungan sama dia. Kenapa kita nggak bisa mengasihi, belajar mengasihi? Waktu Paulus, saudara, ketika dia sampai satu kota, dia lihat ada kota ini kok penuh patung-patung, dia nangis. Saudara, waktu saya baca itu, nanti saudara baca dalam Kisah Rasul 17, di mana Paulus lihat nangis. Saya bilang, Tuhan kenapa ya? Paulus lihat bukan, ini banyak kuasa-kuasa kegelapannya nih, kita tengking, kita enggak saudara. Tapi Paulus lihat itu, nangis dia. Tuhan bilang begini, karena dia lihat orang-orang yang belum kenal Tuhan itu ujung-ujungnya neraka. Saudara, saya pengen ajak saudara lihat. Banyak orang akan ke neraka. Serius. Kenapa saya punya beban untuk papa mama saya waktu belum kenal Tuhan? Kenapa saya punya beban untuk papa mertua, mama mertua saya ketika mereka belum kenal Tuhan? Kenapa saya punya beban untuk keluarga dekat saya? Karena saya lihat mereka masa saya masuk surga, mereka masuk neraka. Saudara, kalau belum ngerti neraka, saudara nggak akan punya hati yang mengasihi. Minta sama Tuhan, Tuhan saya mau lihat neraka kayak apa. Kalau saudara udah lihat neraka, saudara akan bilang, Tuhan saya nggak mau orang yang paling dekat sama saya. Yang saya kenal, bahkan mungkin orang-orang yang belum kenal. Saya nggak mau mereka masuk neraka, saya berdoa Tuhan. Hari ini saya ingin ajak berapa banyak orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Mungkin orang yang dekat dengan kita, yang tinggal dengan kita. Saudara tega membiarkan mereka belum kenal Tuhan.
Itu sebabnya yang ketiga Tuhan katakan, fokuskan bukan hanya mengasihi mereka, tapi injili. Kasih tahu mereka. Saya sudah ajarkan kepada saudara mengenai penginjilan 5 menit, saudara. Sederhana sekali. Cuma tanya aja, kamu pernah berdosa enggak? Berapa banyak? Orang berdosa itu masuk surga atau neraka? Saudara, mereka akan bilang masuk neraka. Jadi kamu masuk neraka. Saudara, waktu dia ngelihat saya masuk neraka, dia enggak akan mau, saudara. Dan kita punya jalan keluar. Dan kita punya jawaban untuk keluar dari neraka itu. Yaitu Yesus yang sudah menebus. Ini bukan kristenisasi, saudara. Tapi ini adalah hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, ada banyak orang yang saya temui ketika saya bilang, ada jalan keluar untuk dosamu. Yesus sudah mati menanggung dosamu. Waktu saya tanya, kamu mau tanggung sendiri dosanya atau mau ditanggung sama Yesus? Semua bilang, saya mau ditanggung sama Yesus. Dan waktu mereka mau ditanggung sama Yesus, saya cuma ajak berdoa. Dan setelah berdoa, waktu saya tanya gimana rasanya, mereka bilang, lega Pak. Itu dia. Mereka bisa merasakan kelegaan. Karena dosanya ditanggung sama Tuhan Yesus. So itu penginjilan, itu hati. Dan setelah itu, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara. Yang penting mereka sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Hari ini coba lihat, saudara, berapa banyak anggota keluarga saudara. Ya. Ketika saya berbicara ini ada orang bilang, waduh saya ingat jadi papa saya belum kenal Tuhan waktu meninggal. Itu gimana? Oke, saudara yang sudah mati, sudah meninggal, jangan dipikirin lagi. Itu urusan Tuhan. Tapi kita orang-orang yang masih hidup ini, yang masih ada di sekitar kita. Termasuk bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan, tapi yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang hidupnya masih kacau. Menamakan diri Kristen, kasih tahu mereka sudah, supaya mereka tidak masuk neraka. Biarlah hari ini kita fokus pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Dengan mengampuni, mengasihi, dan juga kita menginjili. Hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan saya sudah sampaikan. Supaya kita di tahun mujizat penuaian ini, pertama unity. Ingat-ingat, ulang bawa 3 hal ini. Unity, sudah. Doa pujian penyembahan, dan yang ketiga fokus pada jiwa-jiwa. Unity, doa pujian penyembahan, fokus pada jiwa-jiwa. Boleh ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Unity, doa pujian penyembahan, fokus pada jiwa-jiwa. Ketika sudah lakukan hal ini, maka saya percaya sepanjang 2017 ini sudah akan lihat ya, hal-hal yang besar terjadi. Terlebih lagi sudah ketika kita berbicara mengenai mujizat penuaian, itu yang akan kita alamin. Unity, doa, pujian, penyembahan, serta kita fokus pada jiwa-jiwa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan berdoa. Saudara, ketika saya mempersiapkan akan hal ini, Tuhan ingatkan satu lagu yang mungkin sudah sering, atau tadi kita juga sudah nyanyikan lagu Bless the Lord, Oh My Soul. Biarlah sepanjang tahun 2017 ini kita menaikkan pujian ini, kita perintahkan kepada jiwa kita, Bless the Lord, Oh my soul. Nanti kata-kata worship His holy name, sing like never before. Kata sing like never before, kita bisa ganti dengan live like never before. Biarlah hidup kita tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga kita yang melayani, kita bisa serve like never before. Ya. Tapi saya ingin ajak saudara kita nyanyi dari ayat-ayatnya, ya baitnya. Kalau itu Bless the Lord Oh My Soul itu refrennya, ya. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita naikkan lagu ini. Minta maaf karena ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi masih dalam bahasa Inggris. Tapi saya percaya dari kalimatnya begitu indah. Bagaimana menceritakan sejak kita bangun pagi sudah melihat matahari bersinar, kita diingatkan bahwa inilah waktunya kita untuk memuji-muji, menyembah Tuhan. Apa yang sudah ada di belakang kita, atau mungkin yang akan di depan kita, biar itu membuat kita senantiasa bisa memuji, menyembah Tuhan. Firman-Nya atau kalimat yang berikutnya dikatakan Tuhan itu tidak mudah marah, ya. Begitu baik kepada kita. Namanya begitu luar biasa. Hatinya Tuhan tuh baik sekali. Semua kebaikan Tuhan membuat kita pengen memuji-muji, menyembah Tuhan.
ada 10.000 alasan yang membuat kita bisa memuji menyembah Tuhan. Dan ketika dikatakan kekuatan kita sudah mulai gagal, kita tidak bisa harapkan kekuatan kita. Tapi yang luar biasa dikatakan, tetap jiwa kita masih bisa memuji-muji menyembah Tuhan. Karena ada 10.000 tahun saudara, di mana kita akan nantinya memuji menyembah Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Say, bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Biarlah di tahun 2017 ini kita banyak memuji-muji menyembah Tuhan. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will on singing. 10,000 reasons for my heart to bow. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Kami akan memuji-muji menyembah Tuhan. We worship Your holy name, Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bait yang terakhir katakan, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. Yes, Lord. 10,000 years and forevermore. Amen. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, bless the Lord, oh my soul. We worship Your holy name, Jesus. We will sing like never before. Amen. Oh my soul, I'll worship Your holy. Oh bless the Lord. Oh bless the Lord, oh my soul. Amen. Oh my soul, worship His holy. Katakan, live like never before. Live like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi katakan, bless the Lord, bless the
sekarang katakan, serve like never before. Serve like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name, Jesus. I'll worship your holy Haleluya, haleluya. Saudara, saya digerakkan oleh Tuhan untuk numpangkan tangan atas saudara dengan minyak, biar pengurapan Tuhan turun atas saudara di awal tahun yang baru ini. Hari pertama, biar Tuhan yang mengurapi saudara. Saudara boleh maju ke depan. Terima pengurapan Tuhan. Biar kita boleh dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Mari boleh maju ke depan. Suami istri nanti bergandengan tangan. Suami ada di sebelah kiri. Urabasyandara. Iralabasyandara. Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Urabasyandara. Mereka akan berjalan di dalam tahun 2017 ini. Hamba-Mu percaya mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Urabasyandara. Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan yang akan menuntun, memimpin mereka, mengajar mereka. Urabasyandara, Engkau yang sendiri menumpangkan tangan atas mereka, memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan. Uraba menuntun, memimpin langkah-langkah mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, pakai mereka lebih lagi. Di tahun mujizat penuaian, pakai mereka. Unity, mereka naikkan doa, pujian, penyembahan. Dan juga mereka fokus pada jiwa-jiwa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Tuhan, terima kasih Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa di tahun 2017 kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami dan melalui hidup kami.